Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat kalam hati yang berbahagia dimanapun berada, kesempatan kita kali ini belajar tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran bisa memberikan petunjuk kehidupan kepada kita, memberikan petunjuk jalan yang benar, memberikan petunjuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang di dalamnya isi kalam Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat lantaran malaikat Jibril. Begitu sucinya, begitu mulianya proses Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan sebab-sebab kejadian pada waktu itu. Tapi dari semua kejadian itu sudah mewakili isi kehidupan dunia sampai hari kiamat nanti. Al-Quran adalah sebuah kitab yang luar biasa di dalamnya. Sampai di dalam Al-Quran itu sendiri akan membuahkan kebenaran yang luar biasa jika orang tersebut mau membaca, mau memahami, dan mau mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Para sahabat kalam kolbi yang berbahagia dimanapun berada, kita sudah tahu Al-Quran adalah kalam yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad, adalah proses yang begitu mulia. Tentunya kita semua harus tahu manfaat Al-Quran itu sendiri. Paling tidak sering dibacakan oleh siswa-siswi, para takmir masjid, para takmir musola, bahwasanya Al-Quran adalah obat hati. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Al-Quran juga sebagai obat. Al-Quran sebagai petunjuk orang menuju kebenaran. Sehingga kita wajib mengetahui Al-Quran adalah sebuah kitab yang sangat benar. Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita semakin yakin kalau Al-Quran itu di dalamnya sangat luar biasa tentang keterangan-keterangan untuk melakukan, menghadapi semua kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ini. Sehingga dunia hanyalah sebuah perantara untuk kita selamat menuju kepada akhirat. Di antara manfaat seperti itu. Kemudian setelah kita mempelajari Al-Quran manfaatnya di antaranya seperti itu, kita harus juga tahu bahwasanya tujuan kita membaca Al-Quran yaitu menemukan keterangan-keterangan yang bisa membawa kita kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW dan membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak keterangan-keterangan sehingga orang kalau kepingin derajatnya tinggi di sisi Allah, Allah sudah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang jika orang tersebut beriman dan berilmu. Itu perlu diketahui. Orang yang beriman seperti apa, orang yang berilmu seperti apa, Al-Quran menjelaskannya. Kepingin sukses, semua keterangan di dalam Al-Quran ada. Tinggal kita mau belajar, mau memahami apa tidak. Dan perlu diketahui, Al-Quran harus dikedepankan, jangan sampai dikebelakangkan. Dalam artian otak jangan pernah mengebelakangkan Al-Quran. Al-Quran di depan, otak yang ikut kepada Al-Quran. Gambarannya sebuah kayu dengan meteran tukang. Ketika mengukur kayu, apakah meteran yang ikut kayu, apakah kayu yang ikut meteran. Sehingga kalau cara mengaplikasikannya salah, maka di situ akan salah penerapannya. Kalau
meteran yang ikut kepada kayu, ketika diukur kayunya yang kurang, maka meterannya yang harus dipotong. Sehingga kalau cara pemahamannya yang berbeda, maka Al-Quran akan menjadi penyakit bagi seseorang. Tapi kalau Al-Quran dikedepankan seperti halnya kayu yang ikut meteran, bukan meteran yang ikut kepada kayu. Sehingga ketika kayu kok lebih diukur, bukan meteran yang dipotong, tetapi meteran lah, tapi kayulah yang akan dipotong. Itulah penjelasan kalau Al-Quran dikedepankan, sehingga akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat, kalam kolbi, kalam hati yang berbahagia dimanapun berada. Tentunya jangan lupa kita berbuat baik kepada semua yang membutuhkan kebaikan kita, sehingga supaya menjadi orang yang dicap oleh Rasulullah anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya omongkan adalah sebuah hidayah dari Allah dan sebuah karunia dari Allah, sehingga kekurangan atau kelebihan hanyalah pasrah kepada Allah. Kurang lebihnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.